Sumitro Joyo Hadikusumo, nama yang terukir dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia. Ia dikenal sebagai arsitek ekonomi, pemikir tajam, dan tokoh yang kerap berada di persimpangan antara idealisme dan kekuasaan. Lahir dari keluarga priai terdidik, Sumitro tumbuh di tengah perubahan besar zaman kolonial menuju kemerdekaan. Ia menyaksikan langsung lahirnya republik, lalu ikut membangun arah perekonomiannya dengan gagasan yang melampaui zamannya. Namun hidup Sumitro bukan hanya tentang teori dan kebijakan. Ia juga tentang pengasingan, perjuangan, dan keyakinan pada masa depan Indonesia yang lebih adil. Dari ruang kuliah di Belanda hingga ruang kabinet di Jakarta, dari masa revolusi hingga pembangunan, langkahnya selalu meninggalkan jejak yang dalam. Inilah kisah seorang ekonom yang menjadi saksi sekaligus penggerak sejarah. Mari kita telusuri perjalanan hidup Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang tokoh yang pikirannya membentuk arah bangsa, meski jalan yang ditempuhnya tak selalu mudah. Saudara-saudara berbahagia, hari itu 29 Mei 1917 di Kebumen, sebuah kota kecil di pesisir selatan Jawa Tengah, lahir seorang anak yang kelak dikenal sebagai salah satu pemikir terbesar dalam sejarah Indonesia. Namanya Raden Mas Sumitro Joyo Hadikusumo. Gelar Raden Mas menandakan darah priayi yang mengalir dalam dirinya. Ayahnya, Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, adalah seorang pegawai pemerintah Hindia Belanda, sekaligus bangsawan Jawa yang percaya bahwa pendidikan adalah jalan menuju kemerdekaan. Sementara ibunya, Siti Katumi Wirodiharjo, berasal dari keluarga terpandang yang dikenal lembut dan berwibawa. Dari sang ibu, Sumitro mewarisi nilai kesabaran, kesopanan, dan kasih sayang. Keduanya bukan hanya orang tua yang penuh cinta, melainkan juga pembawa cita-cita besar bagi anak-anaknya. Margono kerap berpesan, kita boleh saja bekerja untuk Belanda, tapi hati kita harus tetap untuk Indonesia. Kalimat itu mungkin terdengar samar di telinga kecil Sumitro, namun seiring berjalannya waktu, pesan sederhana tersebut tumbuh menjadi bagian dari jati dirinya. Sejak kecil, Sumitro menunjukkan kecerdasan yang menonjol. Ia gemar membaca, apa saja, buku pelajaran, surat kabar, hingga laporan keuangan ayahnya yang rumit. Ketika teman-teman sebayanya bermain layangan di halaman, Sumitro justru sibuk menyalin angka-angka ke buku catatannya. Pendidikan dasarnya ditempuh di Europese Lager School, ELS, sekolah elit yang diperuntukkan bagi anak-anak Belanda dan segelintir anak bumi putra pilihan. Di sana Sumitro kecil duduk di bangku panjang dengan meja kayu mengilap, mengenakan sepatu mengkilap, dan belajar bersama anak-anak kulit putih. Ia mempelajari bahasa Belanda, aritmetika, sejarah Eropa, serta mengenal dunia luar. Dunia yang kala itu terasa begitu jauh bagi kebanyakan rakyat Indonesia. Namun, di balik segala kemewahan pendidikan itu, ia juga merasakan tajamnya perbedaan kelas. Anak-anak pribumi sering dipandang lebih rendah. Meski begitu, Sumitro kecil tak pernah menundukkan kepala. Ia yakin kecerdasan adalah senjata yang lebih tajam daripada garis keturunan. Memasuki usia remaja, Sumitro melanjutkan pendidikan ke OSVIA, Opleiding School for Inlandse Ambtenaren, sekolah bagi calon pegawai pribumi. Di sana ia mempelajari administrasi, hukum, dan tata pemerintahan kolonial. Sistemnya keras dan disiplin, namun Sumitro justru menikmati tantangan itu. Ia ingin memahami bagaimana mesin pemerintahan Belanda bekerja, bukan untuk melayaninya, melainkan untuk memahaminya dari dalam. Di usia yang masih muda, benih-benih pemikiran kritis mulai tumbuh dalam dirinya. Ia bertanya-tanya, mengapa kekayaan negeri yang subur ini tidak dinikmati oleh rakyatnya sendiri? Mengapa bangsa asing bisa berkuasa di tanah yang bukan milik mereka? Dan mengapa ilmu ekonomi, ilmu yang katanya bertujuan menyejahterakan manusia, justru digunakan untuk menindas kaum lemah? Pertanyaan-pertanyaan itu berakar dalam pikirannya, tumbuh menjadi dorongan batin untuk mencari jawaban, hingga akhirnya ia menemukan tanah subur bagi benih-benih itu di Eropa. Pada tahun 1935,
Sumitro berangkat ke Belanda dengan kapal laut yang menempuh perjalanan berminggu-minggu. Ia membawa satu koper, beberapa buku, dan mimpi yang besar, menjadi ekonom yang bisa memahami bagaimana dunia bekerja, agar suatu hari nanti ia bisa mengubah nasib bangsanya. Bagi banyak orang Jawa pada masa itu, berangkat ke Belanda adalah tanda kebesaran. Namun bagi Sumitro, itu adalah langkah menuju kebebasan berpikir. Ia tidak ingin menjadi pegawai pemerintah seperti ayahnya. Ia ingin menjadi ilmuwan, seorang pemikir bebas yang berani berdiri di atas kebenaran. Di kapal, ia sering termenung di geladak. Laut luas terbentang di depan matanya. Dan di antara hembusan angin utara, ia menulis dalam buku hariannya, "Aku ingin belajar bukan untuk kaya. Aku ingin tahu mengapa bangsa-bangsa maju dan mengapa bangsaku tidak." Kalimat itu kelak menjadi benang merah seluruh perjalanan hidupnya. Setibanya di Rotterdam, Sumitro diterima di Nederlandse Economische Hogeschool, sekolah tinggi ekonomi yang kelak menjadi Erasmus University. Di sanalah ia berjumpa dengan dunia baru, dunia pemikiran modern, dunia debat, dunia ilmu pengetahuan yang bebas. Ia belajar teori-teori Adam Smith, Karl Marx, hingga Keynes. Ia menyelami gagasan-gagasan besar tentang kapitalisme, sosialisme, dan keadilan sosial. Ia kagum sekaligus gelisah. Karena di balik setiap teori, ia melihat kenyataan. Dunia diatur oleh kepentingan. Di Belanda, Sumitro hidup sederhana. Ia tinggal di kamar sewaan sempit, sering kekurangan uang, tapi tidak pernah kekurangan semangat. Ia menulis makalah demi makalah, mengasah logika, dan berdiskusi dengan mahasiswa dari berbagai bangsa. Ia juga sempat menempuh studi tambahan di Universitas Paris, mempelajari filsafat dan sejarah ekonomi. Dari sana, ia mengenal gagasan humanisme Eropa tentang martabat manusia dan kebebasan berpikir. Gagasan yang kemudian akan ia bawa pulang untuk ditanamkan dalam tanah Indonesia yang masih dijajah. Di ruang kuliah, para profesor membahas teori Adam Smith tentang pasar bebas. Namun bagi Sumitro, semua itu bukan sekadar teori. Ia melihat kenyataan yang lebih dalam, bahwa di balik setiap sistem ekonomi selalu ada kepentingan politik dan moral manusia. Setiap malam ia membaca, mencatat, dan merenung. Ia menulis di buku hariannya, "Ilmu ekonomi adalah bahasa kekuasaan. Barang siapa menguasainya, ia dapat mengubah dunia." Kalimat itu menjadi mantra yang ia pegang seumur hidup. Di sela kuliahnya di Sorbonne, Sumitro sering duduk di kafe kecil kawasan Montparnasse, tempat para mahasiswa dan intelektual muda Eropa memperdebatkan nasib dunia. Mereka bicara tentang Spanyol, tentang perang, dan tentang ideologi. Di tengah hiruk-pikuk itu, Sumitro muda sempat tergerak untuk bergabung dengan Brigade International, pasukan sukarelawan yang berjuang melawan fasisme Franco dalam Perang Saudara Spanyol. Ia tak pernah benar-benar berangkat, tetapi semangat idealisme itu kelak membentuk pandangan hidupnya, bahwa ekonomi dan politik tak pernah bisa dipisahkan dari perjuangan manusia untuk kebebasan. Namun Eropa bukan hanya tentang ilmu, Eropa juga tentang gejolak. Pada tahun 1940, angin dingin datang membawa maut. Pasukan Nazi Jerman menyerbu Belanda. Rotterdam dibombardir habis-habisan. Kota itu terbakar, hancur dalam semalam. Sumitro yang sedang berada di kamarnya nyaris kehilangan nyawa ketika dinding asrama runtuh oleh ledakan. Namun ia selamat. Dan dalam reruntuhan itu, ia menyaksikan langsung wajah paling kelam dari peradaban modern. Sebuah dunia yang hancur oleh ambisi manusia sendiri. Perang membuat Sumitro banyak merenung. Ia menyadari kemajuan teknologi dan kekuatan ekonomi tidak menjamin kemanusiaan. Di tengah kehancuran, ia menulis disertasinya, sebuah karya ilmiah tentang Het Volkskredietwezen in the Depressie, atau kredit rakyat di masa depresi. Tema yang sederhana, tapi syarat makna. Ia membahas bagaimana rakyat kecil terjepit oleh sistem ekonomi kolonial yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Dalam pikirannya, muncul gagasan bahwa ekonomi seharusnya melayani rakyat, bukan menindasnya. Tahun 1943, di tengah Perang Dunia yang membara,
Sumitro berhasil meraih gelar doktor ekonomi, salah satu anak Asia pertama yang menempuh pendidikan hingga tingkat tertinggi di Belanda pada masa perang. Ia bukan hanya doktor muda, tapi juga seorang pengamat tajam yang mulai memahami bagaimana sistem ekonomi dunia bekerja dan bagaimana ia bisa digunakan untuk membebaskan bangsanya sendiri. Perang Dunia II berakhir, Eropa luluh lantak, dan Belanda tengah berusaha membangun kembali dirinya. Di Den Haag, Sumitro Joyo Hadikusumo bekerja sementara di Kementerian Kolonial Belanda, menyusun laporan dan analisis ekonomi tentang masa depan Hindia Belanda. Namun di balik pekerjaannya itu, hatinya gelisah. Ia melihat negeri jajahan masih dianggap sekadar catatan dalam laporan kolonial. Beberapa koleganya sempat menawari posisi yang lebih tinggi, bahkan peluang untuk mewakili Belanda dalam forum internasional. Tapi Sumitro menolak. Ia sadar, tempatnya bukan di balik meja kementerian kolonial, melainkan di tanah air yang sedang memperjuangkan nasibnya sendiri. Dan pada bulan Maret 1946, dengan keputusan yang bulat, ia meninggalkan Belanda dan pulang ke Indonesia. Ia meninggalkan karier aman, gaji besar, dan kehidupan nyaman di Eropa. Ia pulang ke negeri yang masih berperang, yang belum jelas nasibnya, hanya karena satu keyakinan, negeri ini butuh orang yang mengerti bagaimana dunia bekerja. Dalam perjalanan pulang, Sumitro menatap laut yang sama, tapi dengan perasaan yang berbeda. Jika dulu ia berangkat sebagai pelajar, kini ia pulang sebagai seorang intelektual muda dengan ilmu dan kesadaran baru. Di kepalanya berputar pertanyaan, bagaimana membangun negeri miskin ini dengan sistem ekonomi yang adil? Bagaimana menyeimbangkan kebebasan pasar dan tanggung jawab sosial? Dan bagaimana membuat rakyat percaya bahwa kemerdekaan tidak hanya berarti bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari kemiskinan dan kebodohan? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itulah yang kelak membentuk seluruh arah pemikirannya. Ia akan menjadi suara rasional di tengah politik yang emosional, teknokrat di tengah retorika revolusi, dan ekonom yang berjuang bukan di Menara Gading, tapi di medan ideologi bangsa. Pada Maret 1946, kapal itu bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Jakarta kala itu masih dipenuhi ketegangan. Tentara Inggris dan Nika Belanda masih berkeliaran. Bendera merah putih sering diturunkan secara paksa. Dan di jalan-jalan pemuda berseragam lusuh menenteng senjata hasil rampasan Jepang. Di tengah suasana itu, Sumitro langsung mencari satu orang, Sultan Syahrir, Perdana Menteri Republik Indonesia pertama yang diakui dunia. Pertemuan mereka berlangsung sederhana di Yogyakarta. Syahrir yang dikenal sebagai pemimpin rasional dan berpendidikan barat, segera melihat potensi besar dalam diri Sumitro. Ia tidak hanya membawa ilmu ekonomi, tapi juga pemahaman mendalam tentang bagaimana dunia pasca perang akan dibentuk. Syahrir bertanya kepadanya, apakah kau siap bekerja untuk republik ini, meski mungkin tanpa gaji, tanpa jaminan, tanpa kepastian? Sumitro menjawab tenang, saya sudah meninggalkan semua kepastian di Eropa. Kini yang saya cari hanyalah pengabdian. Tak lama, Sumitro ditunjuk sebagai penasihat ekonomi Kabinet Syahrir. Tugasnya berat, membantu merumuskan kebijakan ekonomi untuk Republik Muda yang belum memiliki sistem, uang, atau administrasi. Bank sentral belum ada, anggaran negara belum tersusun, dan ekspor-impor masih dikendalikan Belanda. Namun bagi Sumitro, inilah tantangan intelektual sejati. Ia mulai menyusun rencana ekonomi nasional, membangun sistem keuangan mandiri, menasionalisasi sektor penting, dan menyiapkan dasar untuk kebijakan fiskal yang adil. Semua dengan prinsip, kemerdekaan politik tidak akan bertahan tanpa kemerdekaan ekonomi. Namun idealisme itu segera bertemu dengan kenyataan keras. Sebagian elit politik revolusi lebih tertarik pada simbol kemerdekaan, pada semangat heroik dan slogan perjuangan. Sementara Sumitro bicara tentang anggaran, inflasi, dan cadangan devisa, hal-hal yang dianggap terlalu dingin di tengah euforia revolusi. Ia sering merasa terasing.
Di satu sisi, para pejuang bersenjata memandangnya sebagai orang buku. Di sisi lain, kaum birokrat lama menganggapnya terlalu muda, terlalu berani, dan terlalu idealis. Namun Syahrir tetap mempercayainya. Dalam banyak rapat kabinet, suara Syahrir dan Soumitro berpadu membela kebijakan ekonomi rasional, menolak pencetakan uang liar, menolak janji populis tanpa dasar. Mereka tahu, jika ekonomi hancur, Republik bisa bubar bahkan tanpa tembakan. Namun dukungan terhadap Syahrir mulai melemah. Kaum kiri menuduhnya terlalu kompromistis dengan Belanda, sementara kelompok militer dan nasionalis garis keras menganggapnya terlalu lembek. Soumitro terjebak di tengah pusaran itu, antara ilmu ekonomi dan gelora revolusi yang tak mengenal hitung-hitungan angka. Lalu datanglah peristiwa 3 Juli 1946, sebuah kudeta politik yang mengguncang Republik Muda. Kelompok militer dan aktivis politik yang kecewa terhadap kabinet Syahrir mencoba mengambil alih kekuasaan. Situasi kacau. Syahrir ditahan, dan Soumitro sebagai orang dekatnya ikut dicurigai. Selama beberapa hari ia bersembunyi di Yogyakarta. Ia tahu dalam revolusi logika sering kalah oleh emosi. Namun untunglah kudeta gagal. Syahrir dibebaskan dan kembali memimpin sementara. Tapi sejak itu, kepercayaan politik terhadap kabinetnya tidak pernah pulih sepenuhnya. Soumitro tetap berusaha bekerja di balik layar. Ia mulai menjalin hubungan dengan berbagai kalangan, termasuk ekonom muda dan akademisi yang berpikir rasional. Mereka berdiskusi tentang masa depan ekonomi nasional, tentang bagaimana Republik harus bersiap menghadapi dunia internasional yang dikuasai dua blok besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dalam diskusi-diskusi itu, muncul istilah yang kemudian menjadi dasar pandangan Soumitro, nasionalisme ekonomi yang rasional. Bagi dia, nasionalisme tanpa rasionalitas hanyalah slogan, sedangkan rasionalitas tanpa nasionalisme adalah kehampaan. Di sela kesibukan politik, Soumitro menulis sejumlah artikel yang kelak menjadi fondasi ekonomi Indonesia. Ia menguraikan pentingnya kemandirian finansial, perencanaan jangka panjang, dan peran negara dalam menuntun pasar. Pemikirannya kadang dianggap terlalu barat, tapi justru itulah kekuatannya. Ia ingin membuktikan bahwa ilmu modern bisa dipakai untuk menyejahterakan rakyat, bukan sekadar meniru sistem penjajah. Namun hubungan Soumitro dengan politik tak pernah tenang. Setelah jatuhnya kabinet Syahrir, situasi semakin rumit. Perjanjian Linggajati menimbulkan polemik dan perpecahan ideologi makin tajam. Soumitro menyadari Republik Muda ini sedang menuju titik bahaya antara idealisme, ego, dan kepentingan kekuasaan. Di tengah badai itu, Soumitro tetap berpikir jernih. Ia menulis kepada seorang kawannya di Belanda. Revolusi ini bukan hanya tentang mengusir penjajah, ini tentang membangun tata hidup baru yang lebih adil. Tapi kadang, kita terlalu sibuk dengan bendera hingga lupa bahwa rakyat butuh roti. Kalimat itu menggambarkan seluruh kegelisahannya. Pada 1947, Belanda melancarkan agresi militer pertama. Yogyakarta kembali bergejolak. Soumitro ikut terlibat dalam usaha diplomasi internasional untuk menekan Belanda, menggunakan pengetahuannya tentang ekonomi kolonial untuk membongkar strategi lawan di meja perundingan. Ia tidak lagi sekadar akademisi. Ia telah menjadi diplomat ekonomi yang memahami bahwa kemerdekaan sejati hanya bisa diraih bila dunia mengakui eksistensi Republik ini secara ekonomi dan politik. Ketika Belanda akhirnya menyerahkan sebagian wilayah kepada Republik, Soumitro tahu perjuangan belum selesai. Ia menulis rencana ekonomi pasca perang, menyusun konsep dasar untuk pembangunan nasional yang kelak dikenal dengan Rencana Soumitro. Konsep yang mendahului rencana pembangunan 5 tahun di masa berikutnya. Tahun 1949, Soumitro menjadi saksi penyerahan kedaulatan Indonesia. Namun bagi dirinya, perjuangan baru dimulai. Jika revolusi pertama adalah melawan penjajah, maka revolusi kedua adalah melawan kemiskinan dan kebodohan.
Ia kini percaya bahwa bangsa yang baru merdeka membutuhkan pemimpin yang berpikir, bukan hanya berteriak, dan bahwa ilmu ekonomi yang dulu dianggap kering adalah senjata paling tajam untuk membangun kedaulatan sejati. Setelah penyerahan kedaulatan, Sumitro masuk dalam jajaran pemerintahan. Ia dipercaya sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian, kemudian Menteri Keuangan, dan sempat pula menjadi anggota DPR. Ia muda, cerdas, dan berani mengajukan ide-ide baru. Namun di balik itu banyak yang menganggapnya terlalu modern, terlalu barat, bahkan liberal. Tapi Sumitro tak gentar. Ia percaya, tanpa reformasi ekonomi yang mendasar, Republik ini akan terjebak dalam kemiskinan struktural. Sumitro memperkenalkan konsep ekonomi campuran, yakni keseimbangan antara peran negara dan swasta. Negara harus hadir dalam sektor strategis, namun pasar tidak boleh sepenuhnya dimatikan. Baginya, kesejahteraan tidak lahir dari ideologi ekstrem, melainkan dari kebijakan yang rasional dan berkeadilan. Namun ide-idenya sering berbenturan dengan arus politik yang menguat ke kiri, terutama dengan tokoh-tokoh PKI yang menuduhnya sebagai antek kapitalis. Padahal Sumitro justru mengkritik dua-duanya. Baik kapitalisme yang menindas maupun sosialisme yang mengekang kebebasan berpikir. Ekonomi adalah alat, bukan agama, ujarnya suatu kali dalam sidang kabinet. Jangan dijadikan dogma karena rakyatlah yang akan jadi korban. Dalam masa-masa ini, Sumitro menjadi saksi bagaimana politik seringkali menelan rasionalitas. Kebijakan ekonomi sering diputuskan bukan karena data, melainkan karena tekanan politik. Ia mulai merasa gelisah, namun ia tidak menyerah. Ia tetap mengajar, menulis, dan berdiskusi dengan mahasiswa dan rekan-rekannya. Ia tahu suatu hari nanti, generasi mudalah yang akan melanjutkan perjuangan itu. Bukan di medan perang, tetapi di medan pemikiran. Pada tahun 1955, pemilu pertama Republik baru saja digelar. Euforia demokrasi memenuhi udara, namun di balik gegap gempita itu, suhu politik kian memanas. Sumitro Djoyohadikusumo, ekonom yang pernah duduk di kursi kabinet, perlahan menarik diri dari panggung politik praktis. Ia memilih kembali ke kampus, mengabdikan diri di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Di ruang-ruang kuliah Salemba, Sumitro menemukan bentuk baru dari perjuangan. Ia bukan lagi pejabat yang berdebat dalam sidang kabinet, melainkan seorang guru yang menyalakan obor pengetahuan di benak generasi muda. Di bawah kepemimpinannya, lahirlah Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia, LPEMUI, sebuah pusat riset yang kelak menjadi salah satu lembaga ekonomi paling berpengaruh di Asia Tenggara. Bersama para mahasiswa dan asistennya, Sumitro mengembangkan pendekatan baru terhadap pembangunan berbasis data, rasionalitas, dan analisis ilmiah, bukan sekadar ideologi atau slogan politik. Dari tangan dinginnya lahir generasi ekonom muda Indonesia, nama-nama seperti Widjoyo Nitisastro, Emil Salim, Ali Wardana, dan Subroto, yang kelak dikenal sebagai Mafia Berkeley, arsitek ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Namun jauh sebelum mereka berkiprah, Sumitro telah menanamkan sebuah nilai yang menjadi fondasi moral mereka. Jangan jadikan kekuasaan sebagai tujuan, jadikan ilmu sebagai pengabdian. Meskipun telah kembali ke dunia akademik, Sumitro tidak sepenuhnya lepas dari arus politik nasional. Pemikirannya yang tajam membuatnya tetap menjadi rujukan penting banyak tokoh, namun juga menjadikannya sasaran bagi mereka yang takut pada kebenaran. Ia mengkritik keras kebijakan ekonomi Presiden Soekarno yang dianggap terlalu ideologis dan condong ke Blok Timur. Ia memperingatkan bahaya inflasi, penyalahgunaan anggaran, dan romantisme revolusi. Namun suaranya perlahan tenggelam di tengah euforia politik demokrasi terpimpin. Meski demikian, Sumitro tak berhenti menulis dan berbicara. Ia tahu setiap kata bisa dianggap berbahaya, tapi diam baginya lebih berbahaya lagi. Bangsa ini tidak akan maju kalau takut berpikir berbeda, ujarnya dalam salah satu kuliah umumnya.
Sebuah peringatan yang melintasi zaman, masih relevan hingga hari ini. Akhir tahun 1958, politik Indonesia kembali bergolak. Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat menjalar ke berbagai daerah. Pembangunan dianggap hanya berpihak pada Jawa, sementara Sumatera dan Sulawesi merasa terpinggirkan. Dari keresahan itu lahirlah gerakan PRRI dan Permesta, sebuah perlawanan yang mengguncang fondasi negara muda. Di tengah badai itu, nama Sumitro ikut terseret. Ketika itu ia tengah berada di luar negeri, namun pemerintah menuduhnya sebagai salah satu tokoh sipil yang mendukung PRRI. Sebagian pihak menilai keterlibatannya bersifat ideologis, lahir dari kekecewaan terhadap arah politik Soekarno yang dinilainya makin otoriter dan menjauh dari prinsip demokrasi ekonomi. Namun Sumitro menolak disebut pemberontak. "Saya bukan melawan Republik," katanya dalam wawancara di masa pengasingan. "Saya melawan penyimpangan dari cita-cita Republik." Pemerintah tak peduli. Sumitro dicabut kewarganegaraannya dan ia harus menanggung hukuman paling berat bagi seorang patriot. Pengasingan. Selama hampir 8 tahun ia hidup di luar negeri, berpindah dari Singapura, Malaysia, hingga Belanda. Ia mengajar, menulis, dan tetap memikirkan Indonesia dari kejauhan. Pengasingan itu menjadi ujian paling dalam hidupnya. Ia kehilangan jabatan, reputasi, bahkan identitas politiknya. Namun satu hal yang tak pernah hilang adalah keyakinan. "Tuhan memberi saya waktu untuk berpikir lebih dalam," tulisnya dalam surat kepada seorang sahabat. "Mungkin saya dijauhkan agar bisa melihat bangsa ini dari jarak yang lebih jernih." Ia menolak menjadi tokoh politik di luar negeri. Baginya, perjuangan sejati bukan soal senjata atau kekuasaan, melainkan keberanian berpikir jernih di tengah badai kebencian. Selama masa itu, Sumitro menulis banyak gagasan penting tentang pembangunan nasional, sistem pendidikan, dan pentingnya etika dalam birokrasi. Tulisan-tulisannya menyebar diam-diam di kalangan mahasiswa Indonesia di luar negeri, menjadi bahan diskusi yang membentuk kesadaran intelektual baru. Pada tahun 1967, awan politik di Indonesia mulai berubah. Soekarno lengser dan rezim baru di bawah Jenderal Soeharto membuka lembaran baru. Di antara berbagai keputusan penting yang diambil Soeharto, satu di antaranya adalah memanggil pulang seorang ekonom yang lama terbuang, Sumitro Djoyo Hadikusumo. Setelah hampir 8 tahun di pengasingan, ia kembali menjejak tanah air yang selalu dirindukannya. Ia tidak membawa harta, hanya koper tua, beberapa buku, dan segudang pemikiran yang masih tajam. Bangsa ini memanggilnya kembali, bukan karena nostalgia, tetapi karena kebutuhan. Indonesia membutuhkan otak-otak seperti Sumitro untuk membangun kembali perekonomian yang hancur. Dan disinilah babak baru kehidupannya dimulai. Bukan lagi sebagai pengkritik dari jauh, melainkan sebagai arsitek ekonomi Orde Baru yang akan menata kembali arah pembangunan bangsa. Hari itu, di Bandara Kemayoran, Jakarta, sebuah pesawat Garuda Indonesia baru saja mendarat. Dari dalamnya turun seorang pria berambut perak, berkacamata tebal, mengenakan jas sederhana, dan membawa koper kulit tua. Namanya Profesor Dr. Sumitro Djoyo Hadikusumo. Setelah hampir 8 tahun hidup dalam pengasingan, ia akhirnya pulang ke tanah air. Bagi sebagian orang, ia adalah mantan pemberontak. Bagi banyak lainnya, ia adalah aset nasional yang sempat tersia-sia. Namun bagi Sumitro sendiri, kepulangan ini bukan kemenangan, melainkan tanggung jawab yang belum selesai. "Saya kembali bukan untuk mencari jabatan," ujarnya pelan, "tetapi untuk ikut membangun negeri yang saya cintai." Negara yang ditinggalkannya dulu telah berubah. Soekarno tumbang dan Soeharto kini berkuasa. Ekonomi Indonesia terpuruk, inflasi menembus 600%, produksi stagnan, dan utang luar negeri menumpuk. Dalam keadaan genting itu, Soeharto memanggil sejumlah ekonom muda. Banyak di antaranya adalah murid-murid Sumitro sendiri dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Mereka kemudian dikenal sebagai tim teknokrat atau secara populer disebut Mafia Berkeley. Kini, sang guru kembali berdiri di antara mereka. Ia bukan lagi dosen yang memberi kuliah, tetapi penasehat, perancang, dan penuntun arah kebijakan.
Sumitro kemudian dipercaya menjabat Menteri Perdagangan dan Menteri Riset sebelum akhirnya menjadi Menteri Perindustrian. Ia dikenal sebagai sosok yang disiplin, tajam, dan tidak mudah diatur. Bagi sebagian pejabat birokrasi, ia sulit ditebak. Bagi para ekonom muda, ia adalah teladan. Dalam setiap rapat kabinet, Sumitro selalu menekankan pentingnya rasionalitas dan data empiris. Ia menolak keputusan berdasarkan politik semata. Baginya, pembangunan harus berpijak pada kenyataan, bukan ambisi. Kita tidak sedang membangun istana di awan, katanya suatu kali di depan Soeharto. Kita sedang membangun ekonomi yang bisa memberi makan rakyat. Di bawah pandangannya, Indonesia mulai membuka diri terhadap investasi asing, membangun industri dasar, serta memperkuat ekspor. Ia mendorong lahirnya rencana pembangunan 5 tahun, Repelita, yang menjadi fondasi ekonomi Orde Baru. Namun Sumitro bukan sosok yang mudah tunduk. Ia kerap berselisih pandangan dengan pejabat tinggi lain yang lebih mementingkan kepentingan politik atau pribadi. Ketegasan dan kejujurannya membuatnya dihormati, namun juga sering membuatnya tidak nyaman di mata kekuasaan. Bagi Sumitro, kejujuran intelektual adalah harga mati. Ia lebih memilih disingkirkan daripada harus membohongi data. Negara ini tidak boleh dibangun dengan ilusi, tulisnya dalam sebuah catatan pribadi. Karena bila kebenaran dikorbankan, maka ekonomi hanya tinggal angka kosong. Meski kembali ke dalam lingkaran kekuasaan, Sumitro tetap seorang akademisi sejati. Ia sering datang ke kampus, berdiskusi dengan mahasiswa, atau menulis makalah yang tajam namun elegan. Ia selalu mengingatkan bahwa ekonomi bukan sekadar tentang angka dan grafik, melainkan tentang manusia, tentang kesejahteraan, keadilan, dan moralitas. Ekonomi tanpa etika, katanya, ibarat kapal tanpa kompas, cepat tapi tersesat. Namun perjalanan kariernya di pemerintahan tidak selalu mulus. Intrik politik dan perbedaan visi membuat posisinya sering berubah. Ia beberapa kali mundur, lalu kembali, seperti ombak yang datang dan pergi di pantai sejarah. Tapi setiap kali ia mundur, bukan karena menyerah, melainkan karena menolak untuk berkompromi dengan nurani. Lebih baik saya salah sendiri daripada ikut salah bersama-sama, katanya suatu kali dengan nada tenang. Dan memang demikianlah Sumitro. Berpikir jernih, bicara jujur, bertindak dengan hati. Menjelang akhir hayatnya, Sumitro kembali mengabdikan diri pada dunia pendidikan dan riset. Ia menulis, memberi ceramah, dan menjadi mentor bagi generasi muda. Bagi murid-muridnya, ia bukan sekadar guru ekonomi, tetapi guru kehidupan. Dalam setiap tulisannya, ia selalu menyelipkan refleksi moral tentang kejujuran, kerja keras, dan pentingnya berpikir kritis. Negara besar bukan dibangun oleh orang pintar, tulisnya, tetapi oleh orang jujur yang mau belajar. Sumitro wafat pada 9 Maret 2001, meninggalkan warisan yang jauh melampaui angka dan teori. Ia meninggalkan cara berpikir, tradisi ilmiah, dan etos intelektual yang menjadi dasar kebangkitan ekonomi Indonesia. Hari ini, nama Sumitro Djoyo Hadikusumo mungkin tidak sepopuler para politisi besar. Namun di balik banyak kebijakan ekonomi yang membawa negeri ini bertahan, tersimpan jejak pemikiran dan kerja kerasnya. Ia adalah arsitek pembangunan, penjaga rasionalitas di tengah fanatisme, dan guru bangsa yang percaya bahwa ilmu pengetahuan adalah bentuk tertinggi dari pengabdian. Saya tidak ingin dikenang sebagai menteri, katanya suatu kali. Cukuplah bila orang tahu saya pernah mencoba berpikir jujur untuk bangsaku. Saudara-saudara, waktu telah berlalu, generasi berganti, dunia berubah, dan sejarah terus menulis babnya sendiri. Namun di antara catatan panjang perjalanan bangsa ini, nama Sumitro Djoyo Hadikusumo tetap berdiri tegak, bukan karena kekuasaan, tetapi karena pikiran. Ia hidup di zaman yang keras, di masa ketika idealisme sering bertabrakan dengan realitas politik. Namun Sumitro memilih jalan yang tidak mudah, menjadi intelektual yang berpihak pada kebenaran, bukan pada kenyamanan. Dari ruang kuliah hingga ruang kabinet, dari pengasingan hingga puncak kekuasaan, ia membawa satu prinsip yang tak pernah berubah, bahwa ilmu adalah alat pengabdian,
bukan alat ambisi. Baginya, ekonomi bukan sekadar soal pertumbuhan, tetapi tentang bagaimana sebuah bangsa berdiri di atas keadilan. Ia selalu menolak kompromi terhadap nurani, karena tahu kemajuan tanpa moral hanyalah kehancuran yang ditunda. Negara bisa kaya tanpa bermoral, tapi tak akan pernah besar tanpa kejujuran, ujarnya dalam sebuah kesempatan. Kini, lebih dari 2 dekade setelah kepergiannya, pemikiran Soemitro tetap hidup. Dalam ruang-ruang akademik, dalam kebijakan publik, dan dalam semangat generasi muda yang berani berpikir berbeda. Ia telah membentuk tradisi intelektual Indonesia modern, berpikir ilmiah, rasional, dan terbuka terhadap perbedaan. Warisan terbesar Soemitro bukanlah jabatan atau kekayaan, melainkan cara berpikir bangsa ini tentang ekonomi, pembangunan, dan tanggung jawab sosial. Di akhir hidupnya, Soemitro memilih kesederhanaan. Ia tidak mencari gelar pahlawan, tidak pula menulis autobiografi untuk membela diri. Yang ia tinggalkan hanyalah karya, gagasan, dan teladan. Bagi mereka yang mengenalnya, Soemitro adalah sosok yang keras sekaligus hangat. Ia bisa berdebat tajam di pagi hari dan bercanda ringan di sore hari sambil menyeruput kopi di teras rumah. Namun satu hal yang tak pernah hilang darinya adalah keyakinan bahwa pendidikan adalah jalan paling luhur untuk mengubah nasib bangsa. Dan mungkin disitulah letak keabadiannya. Karena ketika jabatan berakhir dan kekuasaan lenyap, pikiran yang jujur akan tetap hidup. Ayahanda Presiden Prabowo Subianto itu, Profesor Dr. Soemitro Djoyo Hadikusumo telah pergi, tetapi suaranya masih bergema di hati bangsa ini. Bangsa ini tidak akan maju kalau takut berpikir berbeda. Sebuah pesan sederhana, namun cukup kuat untuk menembus batas zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.